Oke, ketemu lagi sama gue Mas Santoku. Setelah lama nggak update, ini adalah video terbaru gue. Kali ini gue membahas tentang tipikal lulusan mahasiswa IT. Ini disclaimer dulu ya, karena ini merupakan pendapat gue sendiri. Dalam memilih jurusan kuliah tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk memilih jurusan tersebut ya. Mungkin kalau menurut gue ada beberapa. Yang pertama, karena memang sudah niat untuk kuliah di jurusan tersebut, khususnya di IT, tentunya sudah mempersiapkan dan tahu bagaimana seluk-beluk di dunia IT tersebut. Nah, yang kedua, atau atas dorongan pihak lain atau mungkin orang teman, orang tua, atau mungkin karena dorongan dari tuntutan pekerjaan, bisa jadi seperti itu. Yang ketiga adalah memang menganggap bahwa kuliah di jurusan IT itu keren. Nah, ini dari tiga ini mungkin teman-teman bisa memeriksa diri sendiri mana yang menjadi motivasi kalian untuk berkuliah di IT. Nah, pas kita kuliah, dari ketiga pertimbangan tadi ada yang merasa nggak, kok gue jadi salah jurusan ya gitu. Jadi kadang-kadang gini, orang hanya memilih jurusan kuliah tapi tanpa buah pertimbangan-pertimbangan yang matang, asal memilih saja. Pada saat sudah merasakan kuliah, kok merasa gue salah jurusan ya. Nah, ini tentunya akan bisa melunturkan niat dari kuliah tadi. Tapi kalau memang sudah oke lah, sudah salah jurusan, sudah kecemplung atau sudah nasi sudah menjadi bubur, ya sudah, kita lanjutkan saja. Bisa jadi seperti itu. Tapi ada juga yang malah menjadi patah semangat, akhirnya tidak melanjutkan untuk kuliah di jurusan IT tersebut ya. Nah, sebenarnya gini, menurut gue bahwa apa yang kita peroleh di bangku kuliah itu sebenarnya lebih banyak kepada pondasi ilmunya ya, pondasi ilmunya. Jadi tentang perkembangan dan lain-lainnya sebenarnya adalah didapat di luar dari bangku kuliah. Jadi misalnya begini, pada saat kalian mendapatkan materi di bangku kuliah apa gitu ya, mungkin akan lebih baik kalau menurut gue adalah gini, langsung setelah itu carilah informasi yang berkaitan dengan materi itu yang sudah disampaikan tadi di bangku di kuliah gitu ya, untuk mengeksplor lagi hal-hal yang berkaitan dengan materi tersebut sampai mana untuk pendalaman dan juga mungkin implementasinya. Karena kalau di dalam bangku perkuliahan hanya diberikan pondasi-pondasi studi kasus kecil, tapi studi kasus yang besar dan real adalah di luar dari perkuliahan tersebut. Tindakan atau satu hal yang dilakukan untuk mengeksplorasi informasi atau apapun yang kita dapat di bangku kuliah, tentunya ini yang akan membedakan nanti kualitas dari mahasiswa IT tersebut ya. Ini pernah gue rasain sendiri, dan gue juga melihat banyak orang yang hanya kuliah seperti kayak, misalnya kayak mahasiswa kupu-kupu ya. Jadi hanya kuliah pulang, tapi tanpa mengeksplorasi ilmu yang lebih di luar dari bangku perkuliahan atau di saat perkuliahan. Itu biasanya ya mereka pintar sih, tapi terkadang secara implementasi mereka masih lemah. Nah, ini tentunya nanti akan berpengaruh terhadap kualitas dari si lulusan tersebut ya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah gini, bolehlah kita menjadi mahasiswa kupu-kupu di mana kuliah pulang, tapi di rumah itu bisa saja mengeksplorasi informasi, ilmu apapun yang tadi sudah dibahas di bangku perkuliahan tadi atau di kelas perkuliahan tersebut. Baru hal itu untuk mematangkan lagi, untuk meningkatkan lagi pemahaman, untuk memperjelas bagaimana implementasinya di lapangan dan lain-lainnya. Tentunya ini akan memberikan nilai plus ya, nilai plus dari si mahasiswa IT tersebut ya. Kalau sebagai mahasiswa IT, tentunya dari semester 1 itu sudah diajarkan bagaimana dasar-dasar IT ya, baik IT yang sifatnya software, misalnya mungkin pengembangan sistem, atau mungkin salah satunya lah belajar bahasa pemrograman ya. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman bisa mengeksplorasi lebih lanjut lagi tentang apa itu
pemrograman tersebut. Bagaimana contoh-contoh realnya, bagaimana contoh kasus yang lebih luas lagi, itu bisa kita dapat di internet. Sekali lagi, internet itu adalah sebuah berkah buat kita yang mau mencari ilmu sebanyak-banyaknya, ya. Nah, kalau menurut gua ini ya, bahwa jadi misalnya seorang mahasiswa IT baru semester berapa ya, mungkin kira-kira semester 4, 3 dan 4 itu sudah mulai bisa membangun sebuah aplikasi kecil yang tentunya hal ini merupakan sesuai dengan levelnya, mungkin sudah level basic atau mungkin sudah meningkat level lebih tinggi lagi, mungkin menengah, dan itu tentunya bisa menjadi salah satu kumpulan portofolio aplikasi, mungkin kalau kita konteksnya di dalam pemrograman ya. Tapi kalau konteksnya misalnya ke arah jaringan dan lainnya, mungkin juga sudah bisa bagaimana membangun jaringan, ya kan, walaupun mungkin masih banyak butuh referensi dari textbook atau mungkin tanya-tanya ke orang-orang yang tahu gitu dan lainnya. Tapi yang jelas dari situ kita bisa juga sudah bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat di perkuliahan tersebut. Nah, mungkin mulai semester 4 sudah mulai mempunyai pilihan bahwa bahasa pemrograman apa yang mungkin sudah kayaknya ini cocok nih buat gue nih. Nah, mungkin itu ditekunin lah dari situ, sudah bisa memecahkan, membangun aplikasi kecil yang sifatnya mungkin crude, transaksional dan lain-lainnya sudah bisa. Nah, dari situ tentunya tadi ini akan lebih baik kalau didukung dengan referensi atau data-data atau juga contoh-contoh yang kita dapat di internet tentunya ya. Atau kita bisa juga mulai sudah bisa membongkar sebuah aplikasi yang kita dapat, terus kita pelajari logiknya dan bagaimana sehingga kita jadi tahu alurnya dan lain-lainnya, strukturnya itu penting sekali. Jadi alur, struktur, sehingga kita juga tahu bagaimana mengembangkannya. Nah, di sini tentunya butuh effort yang tinggi ya. Jadi kalau menurut gue bahwa orang mahasiswa IT itu seharusnya ya memang mungkin harus di depan laptop mungkin ya, dan mengeksplorasi terus, mencari hal yang baru selalu dengan haus dengan hal yang baru, mungkin akan sangat bagus sekali, khususnya untuk kita bisa memperdalam ya, khususnya kalau mau programming ya, karena semakin banyak kasus yang kita bisa temuin dan kita pelajari, tentunya di situ banyak sekali hal-hal yang kita dapat ya. Yang gue suka adalah tentang troubleshooting. Nah, ini penting ya. Jadi misalnya gini, seorang mahasiswa belajar pemrograman terus error, itu ada dua kemungkinan. Satu, akan down, jadi susah belajar program nih gitu ya. Yang kedua, ini menantang, wah ini error ini kenapa nih ya, langsung dicari solusinya. Nah, sebenarnya sangat mudah sekali hari ini zaman internet. Sebenarnya kalau error itu cukup dikopas saja pesan errornya, taruh di Google, cari, pasti ketemu banyak solusi yang kita dapat dari situ. Banyak orang baik yang memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan kita. Nah, dari situlah troubleshooting ini seperti kayak trial and error yang membantu kita makin memahami tentang pemecahan masalah. Jadi ini penting banget ya buat teman-teman. Jadi error itu buat mahasiswa IT, khususnya kalau dalam program atau mungkin kalau di jaringan itu kok nggak nyambung misalnya dan lain-lainnya, itu tentunya kan tantangan. Masalahnya di mana? Analisis kita berjalan tuh ya di situ. Nah, dari kasus-kasus yang kita temui tadi itu tentunya akan memperkaya bagaimana daya troubleshooting kita terhadap sebuah permasalahan yang muncul nanti. Nah, mungkin juga begini teman-teman, saat sudah mungkin kalau dalam dunia pemrograman itu gini, kalau orang yang lebih fokus ke pemrograman, mahasiswa yang fokus ke pemrograman mungkin bisa juga ikut di dalam sebuah project-project yang diadakan oleh mungkin entah dari kenalan kita, teman kita, atau siapapun, bahkan dosen mungkin juga bisa gitu. Tujuannya satu, jangan bertujuan untuk mencari uang dulu. Tujuan kita adalah untuk belajar. Biasanya project-project yang ditangani oleh orang itu yang saya pernah gue ikutin adalah itu besar skalanya dan itu aplikatif banget. Dan itu project itu merupakan sebuah solusi dari sebuah kasus dari di sebuah institusi terutama atau mungkin perusahaan. Nah, ini penting.
Nah, di situ kita bisa jadi siapa saja. Yang jelas kita bisa mempelajari bagaimana proyek itu dibangun, bagaimana alurnya, bagaimana timelinenya, bagaimana pembiayaannya, bagaimana penyelesaiannya dan lainnya. Itu penting banget di sini ya. Terus juga kita bisa tahu ternyata di proyek-proyek tersebut bahasa pemrograman yang dipakai adalah ini, bahasa pemrograman A, B, C dan seterusnya. Nah, kok kenapa lebih memilih menggunakan bahasa pemrograman A misalnya gitu? Itu pasti punya alasan. Nah, dari situ kita banyak belajar teman-teman. Nah, sekali lagi tidak perlu kita berorientasi bahwa wah nanti dapat duit besar. Itu boleh kalau kayak gitu. Nah, tapi dari situ kita bisa juga membantu project tersebut mungkin entah dimulai dari UI-nya dulu ya, misalnya membantu di dalam desain webnya dulu, misalnya desain aplikasinya dulu, dari tampilannya dulu, mockup dan macam-macam, sampai kita nanti bisa juga terjun ke programmingnya misalnya. Nah, mengerjakan modul apa. Nanti dari situ kita akan banyak belajar ya, akan banyak belajar. Ini adalah pelajaran langsung. Nah, atau bisa juga mungkin teman-teman kalau sudah punya kemampuan di kampusnya punya program magang di suatu perusahaan, itu bisa dimanfaatkan. Ini adalah salah satu momen untuk terjun langsung ke bidang pekerjaan. Nah, ini tentunya akan mempunyai experience yang sangat besar banget di sini ya, dibandingkan kita hanya mempelajari textbook ya di bangku di perkuliahan dan lainnya, mengerjakan tugas dan lainnya. Itu ini akan lebih menantang lagi di sini. Nah, nanti ini yang akan membedakan kalian saat lulus. Bisa jadi pada saat kalian sudah terbiasa mengikuti project atau membuat aplikasi sederhana, terus meningkat lagi, itu pada saat kalian belum lulus pun mungkin sudah bisa bekerja walaupun sifatnya freelance, atau bisa juga sudah tetap ya menjadi sebuah pekerjaan di samping kuliah. Dan menurut gua kerja seorang programmer itu tidak harus datang di satu lokasi tertentu, tapi bahkan bisa bekerja secara remote. Kita bisa di rumah atau di mana saja ya. Nah, ini penting banget menurut gue lah salah satu nanti yang akan menentukan kualitas pada saat kita lulus. Jadi bisa jadi orang yang rajin kuliah, mengerjakan tugas, ikutin semua saran dosen atau tugas dosen macam-macam, nilainya bagus, secara IPK-nya bagus, tapi secara aplikatifnya mungkin tidak. Tapi bisa juga IPK-nya tidak terlalu tinggi, tapi dia punya pengalaman praktis yang sangat bagus. Itu tentunya perusahaan akan memilih yang siap pakai, bukan hanya seorang hafalan saja gitu. Karena gue punya ada yang curhat istilahnya ya, bahwa di kantornya itu ada orang yang karyawan yang lulusan dengan prestasi akademik bagus, IP-nya di atas 3,5 gitu. Ya, tapi di implementasinya di lapangan itu tidak bisa dihandalkan. Kenapa? Ternyata orang ini kagetan, kederan, nggak ngerti harus bagaimana ya kan. Semuanya misalnya diajarin tapi menjadi kalau sudah ini lupa lagi dan lainnya. Jadi tidak ada inovasi, tidak proaktif dan lainnya. Nah, beda dengan mungkin secara ininya prestasi akademik tidak terlalu tinggi, tapi dia bisa mau menyelesaikan kasus-kasus yang memang ada di dalam perusahaan tersebut. Tentunya ini kan punya nilai plus. Nah, jadi sekarang pilihannya ada di mana? Sekarang pilihannya ada di diri kalian sendiri. Mau seperti apa? Jadi janganlah sampai nanti kuliah di IT lulus gelarnya sih sarjana komputer. Ya, seharusnya sarjana komputer, tapi karena dites nggak bisa, ya jatuhnya bukan sarjana komputer tapi sastra komputer jatuhnya. Nah, ini tentunya seperti mengkhianati ilmu yang kita pelajari. Apakah atau mungkin kuliah IT tapi ternyata kerjanya di bidang yang tidak berkaitan dengan IT. Tentunya ini juga seperti kuliah selama ini sia-sia juga. Ya walaupun nggak sia-sia sih sebenarnya, tapi kalau konteksnya kita melihat tentang keilmuannya tentunya ini kurang tepat juga. Nah, jadi sekarang pilihannya ada di diri kalian sendiri mau jadi seperti apa ya. Nah, yang jelas kalian itu lulus harus bisa apa, itu yang paling penting. Oke, itu saja teman-teman. Kalau ada hal yang mungkin mau didiskusikan silahkan melalui kolom komentar atau saluran yang ada. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Nah.